Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau on cam, temani ke on cam bisa nah biar terkesan rame. Oke, biasa Nur Hikmah yang on cam. Siapa lagi? Kemarin ada Sisilia juga. Kemarin banyak yang dari Pangkep toh. Oke, aman. Ini suaraku terdengar jelas tidak? Terdengar, Kak. Oke. Kalau mau on cam bisa nah. Paling pertama ini dulu. Ada yang bisa review dulu terkait materi minggu kemarin. Kemarin kan bahas tentang teknik membaca teks atau teknik membaca paragraf. Ada satu orang yang bisa ini apa namanya review apa saja teknik-teknik baca teks. Satu orang saja. Ini kenapa ada yang keluar? Yang ini loh, yang ada 4 itu. Nah, Rahmawati kayaknya. Bisa tidak Rahmawati? Ntar dapat bonus dari panitia katanya. Jadi yang paling aktif menjawab BD dapat sesuatu. Silakan Soal apa, Kak? Rahmawati. Oh, yang ini apa namanya? Teknik membaca teks. Yang kemarin kan Pertama ada. review, yang Oh, kedua nice. skimming, yang ketiga scanning. Yang oke, yang terakhir itu ada membaca intensif. Nah, kalau misalnya memang bukan soal UTBK tapi kalian yang lagi senggang baca-baca novel. Oh ya, sama ini janjiku kemarin itu ada yang kenal Raditya Dika di sini enggak? Tunggu dulu dah, aku kirim ininya apa namanya? Cerpen dari dia. Nih, jadi ada cerpen dari Raditya Dika kalau mau kalian baca-baca di waktu senggang. Ini lagi loading. Nah, itu bisa kalian baca lah. Ini tentang cinta-cinta sama ini satu lagi tentang horor. Jadi kalian baca-baca saja. Itu cerpennya Radit. Kalau ada yang tahu Raditya Dika. Oke, aman aja. Bilang aman aja dong. Aman aja. Mana? Oke, jadi teknik membaca kemarin tadi pertama preview teks dulu, baru skimming dulu, baru scanning. Jadi tunggu dulu, kita refresh otak dulu, kita langsung kerja soal. Jadi kemarin tuh belum selesai soal yang dibahas. Bukan ini, Deng. Satunya lagi, Deng. Nah ini. Nah, sorry ini di awal-awal langsung. Ini apa namanya? Contoh soal. Tapi ya ini, kerja dulu ini contoh soal terkait yang materi minggu kemarin, teknik membaca teks atau teknik membaca paragraf. Kalau kemarin satu menit atau berapa menit? 1 menit harus kemarin kayaknya. Ini sekarang 30 ya. 1 menit lagi lah. Kemarin kayaknya 2 menit. Sorry. Nah, ini silakan dikerjakan 1 menit dari sekarang. Oke, waktu habis. Ini sudah 1 menit, jadi yang jawab
ada Hikmah sama Sisilia sama Zakir. Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Jadi seperti yang gue bilang kemarin lah di minggu kemarin, jadi teknik buat kerjakan soal UTBK bahasa Inggris. Kalau sekarang kan namanya SNBT, bahasa Inggris lagi. SNBT bahasa Indonesia itu baca soalnya dulu. Jadi setelah lihat soal ini, contoh soal, apa inti teks tersebut. Jadi, nah kalian langsung coba cari inti teksnya saja. Nah, inti teks atau gagasan utama atau ide pokok paragraf itu sama gitu, inti teks kayak gagasan utama, pokok, ide pokok. Nah, itu kalian biasanya di mana? Di akhir atau di awal toh? Nah, kalian lihat saja ini di awal, kisru soal investasi binary option bukan cuma terjadi di Indonesia. Kemudian di akhir, nah ini kalau kayak gini namun di akhir tahun ini kayak kalimat penjelas, berarti di awal menurut kalian ada apakah ini gagasan utamanya atau ide pokoknya. Jadi kisru soal investasi binary option bukan cuma terjadi di Indonesia. Terus kita ke pilihan gandanya. Investor binary option harus dapat menebak tren. Terus B, binary option banyak menggunakan istilah trading. Binary option tidak hanya menjadi kontroversi di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Kemudian di Inggris, termasuk perjudian. Kemudian E, binary option sangat lekat dengan penipuan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Inggris. Jadi menurut, ini tidak ada lagi yang menjawab selain Sisilia. Ini yang dapat bonus nanti, ini Ji. Udah tahu, bilang yang panitia yang kemarin datang pembukaan itu kalau misalnya kalian aktif nanti dapat sesuatu beda katanya. Nah, saya juga udah tahu ini. Jadi oke, ada yang jawab D, ada yang jawab C, ada yang jawab A. Kalau dari saya sendiri sebenarnya pilihanku C. Kenapa C? Ya bisa jadi juga E. Jadi sebenarnya kan tidak seperti soal-soal minggu kemarin kan yang disuruh menebak ini apa namanya, mana di antara kalimat-kalimat yang ada di pilihan ganda itu yang benar, mana yang salah kan berdasarkan teks. Tapi sekarang inti dari teksnya. Jadi yang paling utama kita cari kalau inti teks artinya dia itu gagasan utamanya atau ide pokoknya. Jadi biasanya itu dia di akhir atau di awal paragraf kan. Nah, kalau inti teksnya yang ditanya berarti ya kalian cari gagasan utama atau ide pokoknya dulu dan kalian cocokkan dengan pilihan yang ada. Nah, kalau dari saya sebenarnya C, tapi dari teman-teman juga bisa jadi E. Tapi kalau bicara inti, sebenarnya kan dia bicaranya di luar negeri, marak diberitakan beritakan media asing di berbagai negara. Jadi binary, kalau pilihannya sebenarnya binary option sangat lekat dengan penipuan tidak hanya di Indonesia tetapi juga Inggris. Tapi bukan hanya Inggris saja selain Indonesia. Jadi selain Indonesia dan Inggris ada beberapa negara lain di luar negeri seperti Inggris. Contohnya kan ini di pilihan C. Jadi menurutku jawabannya C. Ada yang mau protes dulu tidak terkait jawaban C? Oke, aman. Aku lanjut, Mi. Bisa ketik satu coba di kolom chat kalau misalnya aman. Sama jawaban C. Oke, aman. Ini kita berdoa dulu nah sebelum kegiatan tadi. Lupa berdoa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Sorry. Oke, kita lanjut. Ini ada 2 soal. Jadi ini kerjakan juga ini 2 menit lah. Oke, mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sorry, ini langsung kerja soal.
Sorry. Oke, Mi. Ayo, ada yang mau jawab? Dapat poin. Dapat poin BD. Yuk. 4 detik lagi. Oke, Mi. Waktu habis. Mana, guys? Jadi jawabannya kira-kira apa? Buat soal nomor 2 ini. Ini ada 9 orang yang jawab. A, B, C. Bervariasi jawaban. Jadi, oke, mari kita kerjakan sama-sama. Nah, jadi kan yang ditanyakan itu di soal adalah hubungan antar paragraf. Oke, jadi yang pertama kita lakukan itu tahu isi paragraf pertama dulu sama paragraf kedua, karena kan ada dua paragraf nih. Jadi hubungan antar paragraf 1 sama paragraf 2 berarti. Nah, kemudian kira-kira paragraf 1 itu bahas apa? Ada yang mau tulis di kolom chat atau bicara? Paragraf 1 itu kira-kira bahas apa? Misal bahas hasil penelitiannya kah? Iya sih, hasil penelitian. Hasil penelitian tuh. Yang anu Kak, kayak mandi. Kan itu yang penelitian menemukan kayak suatu penemuan. Kayak penelitiannya Kak. Terus kayak kalau paragraf kedua kan menjelaskan secara rinci penemuan tersebut, penelitian tersebut. Kapan? Kalau kau jawab apa tadi? Siapa? Tunggu, siapa tadi? A Kak A. Tunggu. Yang bicara ini siapa? Kenapa nggak kelihatan guys di Zoom-ku? Sisilia Kak. Oh, Mungkin. Sisilia, siap. Kalau A, Sisilia A. Oke, Mi. Kalau misalnya, kalau dari saya sendiri, nah, paragraf 1 itu lebih ke hasilnya, toh. Jadi, penelitian menemukan bahwa makanan dari umur sampai 6 hingga 7 tahun untuk orang tua, sedangkan anak muda 10 tahun. Nah, itu hasil. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya, kalau saya lihat, apa namanya, proses penelitiannya ada sih, ya kan? Jadi dia itu bagaimana bisa sampai dapat hasil seperti di paragraf pertama ya, dengan proses yang dilakukan pada paragraf kedua. Oke, Mi? Bukan data kan, mengumpulkan segala macam dari gabungan ini, perkirakan bagaimana harapan, kemudian menghasilkan pola. Jadi ini kayak prosesnya kan, dari awal bagaimana dia melakukan penelitian, kemudian nanti di hasilnya disampaikan di paragraf yang pertama. Tapi di paragraf kedua lebih ke prosesnya. Oke, jadi kalau dari saya nah jawabannya B. Ini sorry, ini masih ada pilihan binary optionnya ini. Kalau dari saya B jawabannya. Yang lain ada yang B juga, red no. Tapi yang B sedikit ini cuma red no. Ya enggak tahu ya, tapi kalau jawabanku saya sendiri B. Dan dikunci jawaban kayaknya B tadi. Oke nih. Ada yang mau ini dulu, berargumen dulu, silakan. Siapa tahu kalau dari Sisilia tadi kan memerinci, dia jawabnya akan memerinci hasil penelitian pada paragraf pertama. Tapi mungkin kita bisa lihat dulu di paragraf kedua ini apakah memang betul memerinci hasil penelitian. Hasilnya kayak yang
diperinci atau prosesnya justru yang dipaparkan pada paragraf kedua. Jadi ini kan para peneliti mengumpulkan data dari banyak penelitian mengenai diet dan umur panjang. Kemudian dari gabungan data ini segala macam bla bla bla. Kemudian para peneliti kemudian menghasilkan pola makan. Terus menurut penelitian mereka diet yang lebih baik. Jadi menurutku ya dia itu yang kedua proses dan alurnya kenapa bisa sampai pada kesimpulan di paragraf pertama. Ada yang ngechat, kayaknya ada yang izin ya. Oke, sorry. Jadi jawabannya menurutku B. Kalau yang lain ada yang C, ada yang A. Kebanyakan A. C. Ya, kan kita di sini cari jawaban paling tepat ya. Jadi mungkin memang ini opsi A bisa jadi mengecoh lah. Jadi teman-teman cenderung kayak, oh ternyata paragraf kedua ini lebih, hasil penelitian pada paragraf pertama itu lebih dipaparkan, lebih rinci. Seperti itu mungkin pemikirannya teman-teman tahu. Tapi ya nyatanya hasil penelitian yang diperinci itu bukan seperti itu. Hasil penelitian yang diperinci artinya umur orang tua sampai, misal ini contoh hasil penelitiannya kan memperpanjang umur orang tua sampai 6 hingga 7 tahun. Artinya dia perinci lagi hasil penelitiannya, misal umur 6 bagaimana, umur 7 gimana, maksudnya umur yang orang tua kan berarti 50 tahun itu berapa tahun dia dipanjangkan umurnya, misal dari 6 tahun, misal orang tua umur 60-an dia 6,5 tahun. Nah, itu diperinci hasilnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dilihat di paragraf kedua kan sebenarnya lebih ke proses dari hasil penelitiannya. Oke. Ada yang mau berargumen dulu? Nggak apa-apa. Kalau aman bilang, ketik 1 di kolom chat. Nah. Oh iya, ini kalau jadi Nur Fadila, ada Nur Fadila, ada. Ya kan Nur Fadila. Jadi, aduh ini lagi azan. Kita break dulu nah sampai azan selesai. Di Nur Fadila katanya soalnya tidak kelihatan hitam. Ya boleh jadi nah kalau misalnya mau lihat nanti rekamannya, mungkin lagi jelek jaringan di tempat itu sehingga tidak kelihatan slide-nya. Itu katanya. Oke, kita break azan dulu nih guys. Azan di Bandung soalnya.
Oke, selesai Mi Hasan di tempatku. Bisa Mi kita lanjut nah. Ini masih pada semangat gitu, masih minggu kedua ini. Kalau misalnya masih semangat, coba ketik 1 di kolom chat. Ini jangan sampai masih minggu kedua nah. Oke, semangat nah. Masih banyak ilmu yang bisa diberikan ini ke kalian. Kalau misalnya ada keluhan juga, apa namanya, misal metode pengajaranku agak kurang menginspirasi, kurang bangkitkan semangat belajar, itu bisa bilang juga nah. Kalau misalnya teman-teman agak bosan sama caraku menjelaskan, ya bisa disampaikan juga langsung saja. Saya sangat terbuka, anggap saya apa ya? Saya kakak kelas SMA mula. Misal kau SMA Pangkep, saya juga SMA Pangkep. SMA 1 Pangkep toh. Oke, jadi kita masuk materi minggu kedua. Jadi tadi itu yang kemarin kan materi minggu pertama tentang teknik membaca teks atau paragraf. Nah, sekarang itu kita masuk ke materi paragraf bagian 1. Jadi nanti minggu depan lagi materi paragraf lagi, tapi sekarang materi paragraf juga. Jadi setelah kalian mungkin kemarin belajar tentang cara teknik membaca dulu kan. Entah membaca teks kah, entah membaca cerpen kah, membaca novel. Nah, itu kalian harus bisa dulu teknik membacanya, baru kita masuk ke apa yang dibaca. Sekarang apa yang dibaca ya? Kita baca teks. Nah, teks itu bagian terkecil dari sebuah teks adalah kalimat, kata kan, kata huruf. Tapi buat jadi sebuah teks itu harus ada paragraf terlebih dahulu. Jadi, oke, ini kita masuk ke bagian paragraf. Next, nah buat outline pembahasan tentang paragraf hari ini itu ada tentang bagaimana cara memahami teks berupa paragraf, apa saja jenis paragraf, terus ada nanti kalimat utama, beda kalimat utama sama gagasan utama, kemudian kita akan jelaskan terlebih dahulu. Saya akan jelaskan, coba jelaskan 3 jenis paragraf, ada deduktif, induktif, sama campuran. Oke, aman? Kalau ada yang mau mencatat juga bisa. Next, nah yang pertama kita bahas dulu tentang bagaimana memahami suatu teks paragraf. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memahami sebuah teks, ya kalian harus terlebih dahulu ya pahami paragraf itu. Jadi
sebelum orang-orang yang bisa memahami teks, berarti dia itu bisa memahami tiap-tiap paragraf yang ada di teks tersebut. Jadi untuk memahami sebuah teks ya harus paham paragraf-paragraf yang ada di teks tersebut. Jadi cara paham sebuah paragraf gimana ya? Ada dua. Jadi kemarin yang pertama caranya teknik membaca. Jadi kalian harus bisa kuasai dulu teknik membaca dari preview, skimming, scanning hingga membaca intensif hingga bisa memahami sebuah paragraf. Itu ada di materi minggu kemarin. Baru kedua, untuk pahami sebuah paragraf itu kalian harus paham ide pokok atau gagasan utama di teks atau paragraf tersebut. Jadi kalau kalian mau memahami paragraf itu, ya kalian harus pahami ide atau gagasan utama dari paragraf tersebut. Jadi intinya kalian misal mau pahami sebuah bacaan, kalian harus pahami dulu paragrafnya. Nah, cara pahami paragraf ya kalian harus bisa teknik membaca yang pertama. Yang kedua, kalian harus bisa pahami ide pokok dari paragraf tersebut. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung tulis di kolom chat, Kak. Saya mau nanya, atau langsung bisa on mic, langsung bicara, Kak. Nggak bertanya, seperti itu. Jadi contoh soal-soal paragraf di UTBK atau nanti namanya SNBT itu ya paling nanya ide pokok dari paragraf tersebut, gagasan utama dari paragraf tersebut, pokok pikiran dari paragraf tersebut. Nah, itu semua sama. Nah, intinya itu apa itu ide atau gagasan utama dari paragraf tersebut. Oke. Nah, buat pemahaman teks paragraf itu dari misalnya kita sudah pahami nih sebuah paragraf terus sebuah teks yang berisi paragraf-paragraf yang ada, kita itu pastinya sudah melakukan ini. Yang pertama kita membaca teks, sama yang kedua kita bisa menulis teks. Jadi jika kita sudah paham suatu teks paragraf itu, berarti kita sudah membaca teks itu, dan yang kedua kita bisa menulis teks tersebut. Kok mana? Sambil ditulis lagi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah baca sebuah teks nih, sebuah paragraf nih, kalian pasti itu bisa mendapatkan gagasan atau ide utama dari paragraf tersebut. Nah, kalau kalian misalnya sudah dapat ide atau gagasan utama dari teks tersebut, ya kalian pasti bisa melakukan hal-hal seperti ini. Bisa kalian tahu atau kalian bikin. Misal ada sebuah paragraf kosong nih, ada sebuah paragraf, suatu paragraf. Nah, kalian misal ada sebuah paragraf nih, paragraf, kalimat-kalimat. Nah, kalau misalnya kalian sudah baca teks-teks ini, teks paragraf ini, kalian sudah tahu gagasan utamanya, misal gagasan utamanya ada di kalimat pertama, nah kalian itu bisa bikin judul dari teks ini. Kalian bisa, misalkan dia sebuah paragraf yang kosong tanpa judul, nah kalian setelah baca itu, kalian dapat ide gagasan utamanya, nah kalian bisa bikin judulnya dari teks tersebut. Misal gagasan utamanya, wah ini tentang kemerdekaan Indonesia, maka kalian bisa bikin judul ya, Indonesia merdeka, atau mungkin Indonesia meraih kemenangan. Seperti itu, kalian bisa bikin judul dari sebuah paragraf yang tanpa judul. Kalau kalian sudah baca paragrafnya, kalian bisa bikin judulnya. Setelah itu kalian juga bisa bikin simpulan sama bisa bikin ringkasannya. Selain bisa bikin judul, kalian juga bisa simpulkan apa isi paragraf ini. Terus kalian juga bisa ringkas paragraf ini. Misal menurut kalian perlu diringkas, misal ada yang orang yang pengen baca ringkasannya saja atau sinopsisnya, nah itu kalian bisa ringkas, bikin ringkasannya, bikin simpulannya, asal kalian sudah baca teksnya. Kemudian yang kedua, untuk pemahaman sebuah teks, setelah kita memahami sebuah teks atau paragraf, kita bisa menulis teks. Nah, ini pun bisa terjadi, kita bisa menulis teks jika kita sudah pahami gagasan atau idenya. Jadi, intinya itu adalah gagasan atau ide. Jadi, sebenarnya dari untuk memahami sebuah teks atau paragraf itu, ya harus kita bisa tahu gagasan atau idenya.
Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya sudah tahu gagasan atau idenya, kalian itu bisa menyusun kalimat pendukung paragraf. Misal begini, kalian itu punya kalimat utama, gagasan utama atau ide pokok paragraf. Nah, ini kan misal setelah kalian paham gagasan utamanya ya, kalian bisa bikin kalimat-kalimat pendukung. Itu maksudnya dari kalian menulis teks. Jadi setelah kalimat utama, kalian bisa bikin kalimat-kalimat pendukung di bawahnya. Seperti itu, atau di atasnya. Kalau misal kalian mau kalimat utamanya di akhir, nah kalimat pendukungnya di awal. Itu jika kalian sudah paham isi teks. Kemudian kalian juga bisa memisahkan antar kalimat sama bisa membuat paragraf. Misal menurut kalian ada kalimat di antara ini yang cenderung bisa dipisahkan. Misalnya terlalu panjang, oh bisa dipisahkan nih. Nih. Seperti itu. Tapi asalkan kalian sudah bisa tahu gagasan atau ide utama dari paragraf tersebut, sama kalian bisa membuat paragraf baru. Misal di antara kalimat ini ada 5 kalimat, misalnya, wah ternyata yang kalimat ketiga ini bisa menjadi paragraf kedua. Seperti itu, asalkan kalian sudah bisa tahu gagasan atau ide utamanya dari paragraf tersebut. Oke, yang teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalnya nggak ada, ketik 1 coba. Halo. Sorry, Nina agak berat mungkin. Oke, Yulia Nawaro. Oke, ini mungkin masih agak abstrak penjelasan ini. Tapi kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Oke, jenis-jenis paragraf. Jadi jenis-jenis paragraf itu ada 5. Yang pertama ada deduktif. Jadi deduktif itu adalah jenis paragraf yang ide pokoknya ada di awal paragraf. Kita bisa analogikan dia seperti segitiga terbalik, kemudian induktif, ide pokoknya di akhir paragraf. Jadi nanti buat deduktif kan ide pokok di awal. Jadi dia ide pokoknya ada di sini, sedangkan induktif ide pokoknya di akhir paragraf. Jadi dia ide pokoknya ada di sini. Ini nanti dijelaskan lebih lanjut di jenis-jenis di penjelasan tiap paragraf, tiap jenis paragraf. Oke, itu 2 contoh. Kemudian jenis lain ada 3 jenis lain, maksudnya ada campuran, yaitu deduktif induktif, di mana ide pokok berada di awal dan akhir paragraf. Kemudian ineratif, ide pokok di tengah paragraf. Kemudian menyebar, ide pokok ada di menyebar keseluruhan di paragraf. Jadi contohnya, jadi kalau campuran berarti dia ada di awal sini, awal paragraf, ini terus ada di akhir. Ini kotak kita contohkan sebagai sebuah paragraf. Jadi ada paragraf, ada kalimat-kalimat dalam sebuah kotak. Nah, ide pokoknya ada di awal dan akhir buat deduktif. Kalau ineratif ada di tengah paragraf. Jadi kotak ini kita ibaratkan seperti sebuah paragraf, kemudian menyebar dia semua. Ntar kita jelaskan ya, ini kok bisa menyebar ya ide pokok ini. Oke, kita next dulu. Nah, yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk penjelasan untuk tiap jenis paragraf, kita jelaskan dulu apa beda kalimat utama sama paragraf utama. Yang pertama, jadi buat kalimat utama sendiri sama gagasan utama itu beda ya. Jadi kalian harus bisa pisahkan dulu gagasan utama itu biasanya mirip sama ide pokok, ide utama, pokok pikiran. Nah, itu gagasan utama. Tapi kalau kalimat utama itu dia kalimat topik, kalimat utama atau kalimat topik.
Jadi misal kita punya sebuah paragraf nih. Jadi ide pokok atau inti permasalahan di sebuah paragraf itu kita sebut gagasan utama atau ide pokok. Jadi ada paragraf nih, ada paragraf. Nah, inti permasalahan atau apa sih yang dibahas di paragraf ini itu ya dibahas bisa diringkaskan menjadi sebuah gagasan utama atau ide pokok. Jadi sebuah paragraf itu ya membahas gagasan utama atau ide pokok. Nah, itu kalian harus bisa dulu. Itu pengertian buat gagasan utama ya atau ide pokok. Nah, gagasan utama ini dikemas dalam sebuah kalimat utama atau kalimat topik, sama saja. Kalimat utama atau kalimat topik itu sama. Kita biasa sebutnya kalimat utama. Jadi gagasan utama itu jadi apa ya? Ide pokok atau gagasan utama, pokok pikiran ya dari sebuah paragraf itu biasanya terdapat dalam kalimat utama. Dia itu dikemas dalam sebuah kalimat utama ini seperti ini. Gagasan utama ya terdapat dalam kalimat utama. Ada kalimat utama, ada gagasan utama. Jadi misal ini ada suatu kalimat panjang kan. Nah, ini adalah misal dia ini adalah kalimat utama. Nah, pada kalimat utama ini ada gagasan utamanya. Jadi misal ini contoh ya, ada kalimat utama kan. Indonesia menang melawan Jerman 5 gol tanpa balas di ajang Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Zimbabwe. Nah, ini kalimat utamanya. Teman-teman ada yang bisa tebak bagaimana gagasan utamanya? Gagasan utamanya tidak harus tidak harus sesuai dengan kalimat utamanya. Jadi bisa saja bahasanya sedikit berbeda tapi intinya sama ya. Jadi gagasan utama itu ada di dalam kalimat utama. Misal tapi lebih ringkas ya, lebih diringkas lagi. Misal dia ada di bagian sininya, tapi tidak harus dengan bahasa yang sama. Ini mungkin teman-teman ada yang bisa jawab di kolom chat. Kalau menurut kalian gagasan utamanya apa? Kita singkat GU. GU. Gagasan utama dari kalimat utama ini. Ada yang bisa jawab? Ore, ya, Indonesia menang 5 gol, mantap Mufidah. Nah, itu tidak salah, tidak salah. Yang lain ada yang mau berpendapat dulu? Gagasan utama dari kalimat utama ini? GU-nya apa? Gagasan utama. Kalau saya misal GU menangan Indonesia seperti itu gagasan utamanya. GU-nya misalnya Indonesia menang versus Jerman ya gitu-gitu. Jadi itu yang dibilang gagasan utama. Tidak harus mirip, tidak harus saklek, tidak harus sesuai dengan kalimat utamanya, bahasanya bisa agak berbeda tapi intinya sama. Jadi misal kalimat utamanya kan Indonesia menang melawan Jerman 5 gol tanpa balas di ajang Piala Dunia 2026. Ini amin lah, tapi tidak mungkin. Yang diselenggarakan di Zimbabwe. Ya, jadi gagasan utama dari kalimat utama tersebut apa ya? Misal kemenangan Indonesia, misal Indonesia menang versus Jerman. Nah, itu tidak harus sama persis dengan kalimat utamanya. Oke, aman. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, silakan. Kalau misalnya aman, bisa ketik 1 ya di kolom chat. Gimana guys? Kalau ada yang mau bertanya langsung, jangan sungkan sama saya. Oke, jadi kalian harusnya sudah bisa bedakan antara kalimat utama sama gagasan utama. Oke, tunggu yang lain dulu.
Oke, itu nah coba sambil mungkin dicatat. Jadi beda kalimat utama sama gagasan utama. Jadi gagasan utama itu terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalau dibalikan ya, pada kalimat utama ada gagasan utama. Seperti itu nah. Ini gagasan utama terdapat dalam kalimat utama. Pada kalimat utama ada gagasan utama. Gitu-gitulah. Oke, aman. Bisa ditangkap nah, itu buat pengertian kalimat utama sama gagasan utama terlebih dahulu. Oke, kita next. Jadi ini ada contoh soal dulu. Jadi ini mungkin teman-teman baca dulu 1 menit. Silakan. Ini adalah sebuah contoh paragraf. Oke, sudah dibaca? Wah, ini kata Nabila kali. Ini paragrafnya kelihatan tidak? Coba yang bisa lihat paragrafnya, ketik 1 di kolom chat. Kata, oh kelihatan kalau Yulia. Yang lain, oh aman. Gimana Nabila? Kelihatan kayak ini paragrafnya? Oke, mungkin kita anggap kelihatan dulu ya. Jadi setelah kalian baca, menurut kalian kata kalimat utama ada di nomor berapa? Antara 1 sampai 5. Yang mana kira-kira? Bisa ketik di kolom chat. Oke, ini ada jawab 1. Ini bukan aman. Maksudnya aman itu Kak, aman. Itu jadi kalimat utama menurut kalian ada di kalimat nomor berapa nih? Ada 1, ada sampai 5. Nah, aku tunggu batasi dulu nah ini batas. Tunggu. Nah, ini. Jadi menurut kalian dari kalimat 1 sampai 5 yang mana yang menjadi kalimat utama? Kira-kira yang mana guys? Ini ada 1, ini ada 2, ini 3, jawab di kolom chat saja. 3, ada 4, ada 5. Kalimat mana yang merupakan kalimat utama? Kalimat utama itu kan kalimat yang ada gagasan utamanya. Oke, ada yang jawab 1, ada yang jawab 2. Yang jawab 1, bisa 2 nah. 2 misalnya 1 dan berapa? Oke, ada 1 dan 3. Oke, jadi menurutku saya nah, kalimat utama di paragraf ini adalah kalimat nomor 1 sama 5.
Ini kan hal penting yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan membayarkan upah yang layak bagi karyawannya. Kemudian yang kelima, jadi dengan upah yang layak, kemiskinan tentu dapat berkurang. Nah, kalimat-kalimat lain ini sebenarnya kalimat penjelas upah yang layak diterima dalam zaman digunakan untuk mengikuti. Jadi itu upah yang layak mungkin untuk menabung dengan masyarakat anak. Upah yang layak juga dapat menurunkan tingkat stres seperti itu. Nah ini jadi menurutku kalimat utama di paragraf ini ada dua, di kalimat nomor 1 sama nomor 5. Tapi gagasan utamanya satu. Kira-kira gagasan utamanya apa? GU-nya apa gagasan utamanya? Kan kalimat utamanya sudah tahu nih, nomor 1 sampai 5. Gagasan utamanya kira-kira apa? Sama seperti tadi kan, kemenangan Indonesia melawan Jerman yang mana ada di Piala Dunia 2006. Tapi gagasan utamanya cuma kemenangan Indonesia menang lawan Jerman. Kira-kira GU-nya apa? Upah. Kalau dari hikmah, kalau yang dari yang lain, kira-kira gagasan utamanya apa? Kalau dari saya sendiri, GU-nya upah yang layak mengurangi kemiskinan. Dapat mengurangi kemiskinan. Itu gagasan utamanya. Nah, upah yang layak dapat mengurangi kemiskinan, gitu-gitu. Jadi kan di kalimat satu, hal penting yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan membayarkan upah layak. Kalimat nomor 5, jadi dengan upah layak kemiskinan tentu dapat berkurang. Jadi menurutku gagasan utamanya ya, upah yang layak dapat mengurangi kemiskinan, seperti itu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan dulu, aman? Oke, kita lanjut nah. Ini contoh kalimat utama, gagasan utama. Nah, kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Jadi tadi seperti yang aku paparkan ada 5 jenis paragraf. Mungkin kita jelaskan satu-satu dulu. Jadi ada paragraf deduktif. Jadi apa sih paragraf deduktif? Itu adalah paragraf yang ide pokoknya di awal paragraf. Ide pokok, gagasan utama, pokok pikiran semuanya itu ada di awal paragraf. Jadi kita ibaratkan seperti segitiga terbalik. Jadi ide pokoknya ada di awal sini. Ini ide pokoknya ada di awal paragraf. Ibaratkan segitiga ini adalah sebuah paragraf. Ide pokoknya ada di awal. Nah, kenapa segitiga terbalik? Nah, itu dia. Kenapa kita analogikan sebagai segitiga terbalik? Ya karena kalimat utama, seperti yang teman-teman tadi ketahui, kalimat utama itu ada gagasan utamanya. Ada GU. Kan? Ya enggak sih? Tadi jadi kalimat utama itu ada gagasan utama. Nah, gagasan utama ada di kalimat utama. Jadi pada hakikatnya, pada dasarnya kalimat utama yang ada gagasan utamanya ini itu bersifat umum. Makanya dia agak lebar. Karena dia umum, mencakup banyak hal. Kemudian semakin turun ke bawah dengan adanya kalimat-kalimat pendukung, kalimat penjelas. Ini kalimat penjelas. Nah, kalimat-kalimat penjelasnya itu yang ada di sini, yang ada di sini, kalimat-kalimat yang ada di bawah-bawah kalimat utama itu bersifat khusus. Jadi dia itu merincikan atau menjelaskan hal-hal yang lebih detail atau lebih rinci. Jadi kalimat utama pada dasarnya dia menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Nah, kalimat penjelas itu menjelaskan secara lebih detail atau secara lebih rinci terkait topik yang dibicarakan. Oke, itu buat pengertian paragraf deduktif. Sekarang kita lanjut ke contoh mungkin. Nah, ini ada contoh. Mungkin baca dulu sama-sama ya, baca sama-sama saja. Jadi tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung
yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini adalah contoh paragraf deduktif. Kenapa paragraf deduktif? Ya, karena kalimat utamanya ada di awal. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu yang pandai, tampil, dan berkepribadian. Ini kalimat utamanya bersifat umum atau menjelaskan secara keseluruhan terlebih dahulu kan. Nah, kemudian baru di kalimat-kalimat penjelasnya semakin ke bawah, yaitu menjelaskan secara khusus, secara lebih detail, secara lebih rinci. Nah, itu kalimat-kalimat penjelasnya. Tenaga kerja yang pandai adalah bla 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 bla, terampil artinya bla 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 bla. Kemudian berkepribadian bla 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 bla. Gitu, itu baru dibilang paragraf deduktif. Karena kalimat utamanya menjelaskan secara umum, kemudian baru kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan kalimat utamanya. Jadi dia itu menjelaskan secara lebih rinci, secara lebih detail apa sih maksud dari kalimat utama yang ada di awal. Seperti itu. Aman? Aman-aman? Kita lanjut dulu nah. Nah, ini kita sampai pada kesimpulan bahwa kalau misalnya teman-teman dapatkan nanti di soal UTBK atau soal SNBT ada sebuah paragraf dan kalian disuruh cari tahu jenis paragraf itu, ya ini adalah ciri-ciri paragraf deduktif yang tadi seperti yang dibilang. Jadi letak kalimat utamanya yang ada gagasan utamanya itu di awal paragraf, kemudian semakin ke bawah dia itu dari pernyataan yang umum yang merupakan kalimat utama, semakin ke bawah paragrafnya akan memperjelas, memerinci kalimat memberi penjelasan terhadap pernyataan umumnya. Jadi dari pernyataan umum menjadi pernyataan khusus atau rinci atau detail yang menjelaskan pernyataan umum di awal. Oke. Yang lain, kalau aman ketik 1. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Oke, mungkin kita lanjut nah ke jenis paragraf induktif. Jadi kita contoh soal dulu langsung. Yuk, silakan dibaca dulu. Contoh paragraf induktif. Jadi ini ada AI atau AI. Itu adalah Artificial Intelligence, kemudian IoT, Internet of Things. Ini teknologi masa depan semua. Kalau ada yang belum tahu. Oke, ada yang tahu? Sudah dibaca? Ada yang tahu kalimat utamanya ada di mana? Ini kan jenis paragraf induktif yang bisa kira-kira di mana? Bisa jawab di kolom chat. Yaitu kalimat utamanya yang ada gagasan utamanya ada di bagian mananya paragraf. Oke, yang lain kalau mau video di awal. Yang lain kira-kira? Di awal kah, di akhir kah, di tengah kah? Gimana? Kalimat utamanya ada di mana? Di akhir, Munawaroh. Ada yang Nabila di awal, di akhir. Gimana Mufidah?
Nah, ya, jadi ini kan paragraf induktif ya. Jadi sesuai tadi yang gue jelaskan mungkin di awal kalau teman-teman masih ingat, jadi paragraf induktif itu ide pokoknya ada di akhir. Dan ini oke, barisan pertama itu di bagian tengah. Oke, jadi ini tuh contoh paragraf induktif yang dimana ide pokoknya, kalimat utamanya ada di akhir. Nih, jadi harus diakui bahwa pemanfaatan artificial intelligence dan IoT sudah menjangkau berbagai lini usaha seperti itu. Jadi, kita coba annotate. Jadi ini kalimat utamanya di akhir. Jadi harus diakui berbagai lini usaha. Ini baru dijelaskan sama kalimat-kalimat penjelas setelahnya. PT Astra, siapa sih yang menggunakan IoT sama Artificial Intelligence? Ya, Astra Honda Motor melalui teknologi Arch Welding Robot. Kemudian baru dijelaskan lagi secara lebih detail, secara lebih rinci, alat itu apa sih? Nah, alat berbasis ini digunakan untuk memproses, pengelasan, parameter arus, segala macam. Dan AI dan IoT sudah mulai diterapkan secara luas, bahkan di pembangkit listrik tenaga nuklir di PLTN. Nah, bahkan sudah merambah ke dunia perikanan. Jadi, dia itu merupakan kalimat penjelas terlebih dahulu, kalimat yang merinci apa sih guna atau pemanfaatan dari AI sama IoT di awal, terus di akhir baru disimpulkan. Harus diakui bahwa pemanfaatan artificial intelligence dan IoT sudah menjangkau berbagai lini usaha. Nah, berbagai lini usahanya itu tadi apa ya? Di PT Astra Honda Motor, kemudian di PLTE, kemudian di dunia perikanan berupa e-fishery. Oke, makanya kalimat utamanya atau yang punya gagasan utama ada di akhir kalimat. Kira-kira ini kan gagasan utamanya. Kira-kira GU-nya atau gagasan utamanya apa? GU-nya apa? Di paragraf ini sendiri. Gimana guys? GU-nya gitu. Ayo. Kalau dari saya sendiri ya GU-nya AI dan IoT bermanfaat di banyak usaha. Seperti itu. Oke, aman. Itu buat buat paragraf induktif. Ini buat contohnya. Kemudian kita mungkin masuk ke contoh pengertian dari paragraf induktif itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita analogikan paragraf deduktif seperti segitiga terbalik, nah paragraf induktif ini seperti segitiga yang normal. Jadi ini ada segitiga normal, ide pokok di akhir paragraf. Jadi misal ini ada kalimat, nah dia itu di akhir paragraf, ide pokoknya atau gagasan utamanya atau pokok pikirannya itu sama saja. Nah dia ada di akhir paragraf. Paragrafnya kita analogikan seperti sebuah segitiga, ide pokoknya ada di akhir paragraf. Nah kenapa sebuah segitiga? Ya karena dia itu kalimat utamanya yang punya gagasan utama kan. Yang di dalamnya ada gagasan utama bersifat umum. Oke. Makanya dia lebih lebar. Dia itu menjelaskan secara lebih umum, sedangkan kalimat penjelasnya atau naik, dia itu kalimat tetap harus turun sih, sorry. Jadi paragraf itu kan memang dari atas ke bawah. Jadi kalimat penjelasnya sendiri yang ada di atas itu ya menjelaskan hal-hal yang bersifat lebih detail, bersifat lebih rinci, makanya bersifat khusus. Kemudian baru di akhir ada kalimat utamanya yang bersifat umum, makanya dia dari sempit jadi lebih lebar, seperti itu. Oke. Nah,
Sekarang kita masuk ke ciri paragraf induktif. Jadi kalau misalnya teman-teman temukan nanti di UTBK atau SNBT namanya, itu contoh sebuah paragraf dan kalian lihat ciri-ciri paragrafnya seperti ciri-ciri paragraf induktif yang letak kalimat utama atau gagasan utamanya, letak kalimat utama yang ada gagasan utamanya itu di akhir paragraf, kemudian dari pernyataan yang khusus yang menjelaskan secara detail, menjelaskan secara rinci, yang bersifat khusus pernyataannya, menjelaskan sesuatu yang pokoknya ke satu arah dia secara rinci fokus, itu namanya pernyataan khusus. Kemudian makin di akhir itu ada pernyataan umum, nah itu ciri paragraf induktif. Nah yang paling menjadi ciri khas dari paragraf induktif itu ada kata konjungsi yang menandakan simpulan atau bisa disebut konjungsi simpulan seperti jadi, maka, oleh karena itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sebuah soal ya yang ada paragrafnya, terus di akhir paragrafnya itu ada kata konjungsi ini seperti ini, jadi. Ini kan, jadi. Atau maka, atau oleh karena itu. Nah, itu menjadi ciri khas dari sebuah paragraf induktif. Disebutnya ada konjungsi simpulan atau konjungsi yang menandakan simpulan. Jadi ada kata jadi, maka, sama oleh karena itu. Itu biasanya ciri khas dari paragraf induktif. Oke, sampai sekarang ada yang mau ditanyakan dulu terkait paragraf induktif? Kalau aman, silakan dijawab di kolom chat. Tik 1. Oke ya. Tunggu dulu sampai 52. Oke. Kita ini dulu. Ini ada yang mau tanya? Tidak ada. Kita lanjut dulu sampai paragraf campuran. Nah, ini paragraf campuran. Apa paragraf campuran itu? Kalau misalnya teman-teman ngeh tadi, sadar tadi, jadi pas paragraf induktif itu aku jelaskan dulu dari secara khusus toh, contoh soal dulu, baru masuk ke kalimat utamanya, maksudnya utamanya dari pengertian paragraf induktif. Jadi tadi penjelasanku ya secara induktif. Oke, itu sempat lupa bilang. Terus apa lagi? Terus masuk ke paragraf campuran. Jadi paragraf campuran itu apa? Jadi yaitu ide pokoknya itu ada di awal sama akhir paragraf. Biasanya ya ini ciri khasnya terjadi perulangan kalimat utama. Jadi perulangan kalimat utama terjadi di paragraf tersebut. Jadi sekarang contohnya kotak. Kita misalkan sebuah paragraf nih, ada kalimat, ada kalimat, ada kalimat, ada kalimat, ada kalimat, ada kalimat. Nah, kalau paragraf campuran itu biasanya ide pokoknya ada di awal, ini kotak sebagai sebuah paragraf ya, dan di akhir. Oke, kayak gitu. Nah, ini seperti paragraf induktif sama deduktif. Jadi kalimat utamanya pada awalnya dia di sini di awal bersifat umum, masih menjelaskan hal yang luas. Di akhir juga kalimat utamanya masih bersifat umum, menjelaskan hal yang luas. Nah, kalimat-kalimat penjelas yang ada di tengahnya ini menjelaskan hal-hal yang lebih detail, lebih fokus ke suatu topik, lebih rinci, yang bersifat khusus. Jadi,
awalnya umum, akhirnya umum, di tengah-tengahnya baru bersifat khusus, itu paragraf campuran. Nah, itu biasanya terjadi perulangan kalimat utama di awal sama di akhir. Oke, next. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh paragraf campuran. Mungkin teman-teman baca dulu. Oke, sudah. Nah. Jadi kalimat utamanya, kalimat utamanya pasti karena paragraf campuran ada di awal sama di akhir toh. Di paragraf hijau sama di akhir ini. Oke, ada yang mau kasih tahu apa gagasan utamanya? Gagasan utamanya dari dua kalimat utama ini. Jadi walaupun kalimat utamanya ada dua, nah di awal sama di akhir, yang terjadi perulangan kalimat utama, tapi gagasan utamanya di sebuah paragraf itu tetap satu. Kira-kira ada yang mau jawab gagasan utamanya apa? Di kolom chat atau on mic bisa langsung. Mana guys? Ada yang mau jawab dulu terkait apa kira-kira gagasan utama paragraf campuran ini? Kalau dari saya, GU-nya energi hidrogen hijau dinantikan banyak orang. Oke, itu kalau menurut gagasan utama dari paragraf ini. Jadi energi hidrogen hijau itu dinantikan oleh banyak orang. Oke, mungkin kita bedah dulu nah ini kalimatnya. Jadi ya itu kan nih kalimat utamanya ada di awal kan. Hidrogen hijau adalah energi yang selama ini dinanti-nantikan. Kemudian di akhir juga seperti itu. Karena alasan-alasan itu banyak orang yang berharap kepada energi hidrogen hijau. Nah, itu sama kan. Jadi dinanti-nantikan. Kemudian banyak orang yang berharap. Clear dulu. Dinanti-nantikan sama berharap. Nah, kata-kata inilah yang dinanti-nantikan sama berharap itu dijelaskan. Kenapa sih orang bisa menanti-nantikan energi hidrogen hijau? Kenapa sih banyak orang berharap pada energi hidrogen hijau? Ya dijelaskan di kalimat penjelasnya yang ada di tengah. Hidrogen hijau karena energi hidrogen hijau berpotensi untuk bla 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 bla. Hidrogen hijau juga menjadikan sumber energi sebagai bla 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 bla, menciptakan lapangan kerja baru bla 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 bla. Makanya kalimat utama dan kalimat utama yang ada di awal dan kalimat utama yang ada di akhir ini menjelaskan secara umum, baru kemudian kalimat tengahnya yang menjelaskan secara rinci kenapa dia bisa dinanti-nantikan, kenapa dia bisa diharapkan oleh banyak orang. Oke. Aman. Kita mungkin kalau aman, ada yang mau bertanya dulu enggak terkait 3 jenis paragraf ini? Ada yang deduktif, induktif, sama campuran. Anjay. Ini, waduh, ini nanti kita coba bikin paragrafnya. Nah, jadi si Mufida ini berharap pada manusia saja. Nah, ini ada pengalaman menyakitkan nih kira-kira. Jadi, mau curhat tidak Mufida dulu? Coba Mufida, ini kalau ada yang mau on cam teman nggak bisa nah. Jadi Mufida ini lagi galau ya guys. Berharap pada manusia saja menyakitkan.
apalagi berharap. Siap. Oke. Ini isi absen juga nah. Tunggu. Salah nih. Nah, itu tadi contoh soalnya. Kita mungkin ke ciri paragraf campurannya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti dihadapkan pada soal paragraf dan teman-teman melihat ciri-ciri seperti ini, nah itu adalah paragraf campuran. Jadi ciri-cirinya apa ya? Dia punya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Namun dengan gagasan utama yang sama. Karena gagasan utama itu di sebuah paragraf memang cuma satu. Ide pokoknya, gagasan utamanya, pokok pikirannya di sebuah paragraf itu satu. Tapi kalimat utamanya bisa ada di awal dan akhir. Nanti mungkin di penjelasan berikutnya, kelas berikutnya ada yang berada di tengah, bahkan ada yang berada di semuanya, menyebar secara keseluruhan. Nah, kemudian susunan paragrafnya yang tadinya kotak kan, kotak, ini anggap kotak ya guys. Jadi dia umum, baru ke khusus, baru ke umum lagi. Seperti itu, karena memang terjadi perulangan kalimat utama. Tunggu, saya mungkin tambahkan dulu. Perulangan. Nah, itu guys. Habis. Oke, mungkin kita ke... Ada yang mau bertanya dulu tidak? Apa Ji? Apa mungkin nanti di latihan soal? Kalau misalnya belum ada yang bertanya atau aman, ketik satu nah. Oke. Kita lanjut dulu. Aman? Yang lain? Oh, ini ada pertanyaan, Kak. Konjungsi simpulan dan konjungsi temporal itu beda. Jadi, kalau misalnya tuh kita share screen whiteboard. Jadi, kalau konjungsi simpulan KS ya, yaitu biasanya di awal kalimat. Duh, tidak ada pentapku. Awal kalimat. Nah, ini kelihatan tuh ini. Kalau konjungsi temporal itu biasanya di tengah kalimat. Tapi bisa juga di awal kalimat, tapi biasanya di tengah. Oke, jadi contoh konjungsi simpulan apa kira-kira tadi? Jadi, maka, oleh karena itu. Nah, kalau dia di awal kalimat biasanya jadi bla 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 bla, maka bla 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 bla, oleh karena itu bla 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 bla. Apalagi ya? Sehingga nggak mungkin. Nah, kalau konjungsi temporal ini menghubungkan antara dua kalimat. Seperti yang mungkin ku jelaskan minggu kemarin ya, kalau nggak salah ada konjungsi temporal. Jadi, misal kalimat 1 dan 2. Kemudian ada 1 atau 2. Ini kan kalau misalnya
beda satu kata saja konjungsinya, nah itu beda maknanya. Jadi konjungsi temporal itu biasanya di tengah kalimat dan biasanya menghubungkan dua kalimat ya, yang di sini sama di kiri dan di kanannya itu setara. Kayak gitu. Kalau awal konjungsi simpulan ya, dia di awal kalimat simpulan biasanya. Oke. Gimana? Retno, aman tidak? Ini ku share absen lagi nah. Yuk semangat guys. Demi lolos perkuliahan. Ini link presensi, silakan diisi. Oke, aman ya. Mungkin kita latihan satu soal dulu nah. Lagi cari soal. Ini contoh soal. Kita login dulu. Nah, saya bikinkan soal dulu guys. Ya. Nih, satu soal terakhir nah sebelum bubar. Karena lewat jam 9 nih tadi dimulai ini. Perbesar dulu guys. Nah. Nih. Nih. Kelihatan enggak soalnya? Kelihatan ya? Nih, silakan dikerjakan 1 menit dari sekarang. Kira-kira apa jawabannya? Langsung tulis di kolom chat. Nih, sudah ada yang menjawab. Satu. Oke. Jadi sebenarnya ini soal 30 detik cukup ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ujian SNBT, kerjakan dulu soal yang gampang supaya bisa ditabung waktunya buat kerjakan soal-soal yang basisnya saintek atau soshum. Oke, jadi mungkin waktu habis kita bahas nih. Jadi kalimat pertama kita baca dulu soalnya nah sebelum paragrafnya. Kalimat utama paragraf tersebut. Jadi kalian langsung cari tahu kalimat utamanya apa. Ini 1, pendidikan merupakan salah satu faktor kerja seseorang.
Biasanya sebenarnya tinggi, namun ada juga untuk. Nah, mungkin kita bedah. Ini kalimat satu, kalimat utama kan? Karena dia ini menjelaskan secara umum. Ya kan? Baru kalimat-kalimat selanjutnya, kalimat 2, baru menjelaskan secara lebih khusus. Ya enggak sih? Kalimat 2, 3, 4, dan 5 ini sebagai kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada di nomor 1. Nah, kalimat nomor 1 ini masih secara umum, baru di kalimat 2, 3, 4, 5 baru dijelaskan secara lebih detail, secara lebih rinci, yang terfokus pada suatu pembahasan. Oke, makanya kalimat utama dari paragraf tersebut adalah kalimat nomor 1. Oke, berarti ini jadi separagraf apa kira-kira kalau misalnya kalimat utamanya ada di nomor 1? Deduktif, induktif kah? Ada yang bisa jawab? Deduktif. Oke, dari Mufida ya, betul. Jadi kalimat ini adalah kalimat deduktif, guys. Oke, itu paling dulu nah. Satu contoh soal. Ntar di minggu berikutnya, minggu ketiga, kita contoh soal dulu, latihan soal dulu, baru kita lanjut materi tentang yang paragraf ineratif, kemudian paragraf menyebar, baru materi-materi paragraf selanjutnya. Oke. 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 Ada pertanyaan dulu tidak? Ini sudah jam 9:10 di sana. Kira gimana? Kalau misalnya aman, kita akhiri. Ketik 1 jika aman, guys. Ini presensinya jangan lupa. Oke, aman. Ada yang mau bertanya? Oke. Pertama, ada yang mau cerita dulu tidak? Ada yang mau keluh kesah? Tidak apa-apa, Ji. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, Ji. Kita akhiri. Gimana? Kalau tidak ada, ketik 1 coba. Wah, betul. Jelas sekali. Kalau misalnya, apalagi yang cowok-cowok kan, datang melamar. Yang pasti dilihat pertama pendidikannya. Makanya kalau misalnya kalian sebagai cewek-cewek juga harus punya standar tinggi tuh. Jadi yang datang pasti orang-orang yang berkualitas juga. Seperti itu. Semakin tinggi pendidikannya, ini cewek pasti yang datang, cowoknya juga insecure dia kalau kalah sama cewek ya. Gimana kah? Nah itu dia. Jadi pendidikan itu tidak hanya peluang kerja, tapi mempengaruhi jodoh juga. Iya kan sih. Nah itulah. Oke, kuakhiri mungkin. Sekali lagi terakhir. Nggak ada yang bertanya toh? Aku hitung sampai dari 10. Nah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Oke, aman. Berarti nah, sampai jumpa di minggu ketiga. Mungkin kita akhiri dulu dengan doa. Subhanakallah. Amin, berdoa selesai mungkin kelasnya ku akhiri. Sampai jumpa di minggu depan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.